Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Hilman Mustaqim. Saya Adita Meliana. Saya Yursana Priandinata. Saya Anissa Yahya. Saya Amista. Kami dari PGP Angkatan 11, kelas A320, dengan fasilitator Pak Ade Kosasi dan pengajar praktik Pak Jalaluddin. Kami hari ini akan mempraktekkan standar coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hel. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Pak Hel? Alhamdulillah saya juga sehat. Hari ini pemirsa seperti kita pahami bahwa agendanya adalah supervisi akademik ya. Nah, saya sebagai observer sebelum melaksanakan supervisi akademik, saya akan diskusikan dulu bagaimana rubrik penilaiannya nanti supaya paham dalam pelaksanaannya. Yang pertama, Bapak harus tahu dulu tentang prinsip coaching ya. Masih ingat ya, ada 3 ya, tentang kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Nah, yang saya tanyakan kepada Pak Edison, kompetensi apa sih yang akan dikembangkan pada proses hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan di sesi coaching ini adalah mendengarkan dengan aktif, Pak, sama mengajukan pertanyaannya. Nah, dari kompetensi yang akan dikembangkan itu, yang akan saya observasi yang mana kompetensinya? Yang mendengarkan secara aktif. Aktif ya. Nah, indikator ketercapaiannya apa dari itu? Indikator ketercapaiannya adalah selama sesi coaching saya harus sesuai dengan alur kertas. Bagus ya. Jadi nanti dalam pelaksanaannya Bapak jangan lupa alur kertasnya ya. Jadi sekarang sudah paham ya alur penilaiannya. Kalau begitu, kalau sudah paham, silakan lanjutkan untuk melaksanakan supervisi akademik. Oke. Selamat siang Pak Irsan. Selamat siang, Bu Elisa. Terima kasih sebelumnya Pak mau meluangkan waktu buat saya nih. Saya mau ada cerita-cerita sedikit buat permasalahan yang saya hadapi. Apa nih yang mau diceritakan sama Bu Elisa? Saya ada permasalahan di kelas. Saya mendapatkan beberapa murid yang tidak fokus. Jadi ketahuannya itu saat siswa tersebut mengikuti pelajaran dan saat formatif dibagikan ternyata beberapa siswa tersebut tidak dapat mengerjakan formatif tersebut. Dan yang saya lihat juga anak-anak tersebut juga seperti memperhatikan saya saat mengajar, tapi pikirannya tidak ada di kelas gitu loh Pak. Jadi mereka tidak fokus mungkin ya? Iya. Nah, dari obrolan kita hari ini, apa nih yang diharapkan Bu Elisa? Yang saya harapkan sih, saya inginnya saya dapat solusi mengenai pembelajaran agar siswa yang saya masalahkan hari ini itu bisa jadi capaian saya gitu berikutnya agar berhasil supaya anak-anak tidak bisa fokus gitu loh Pak. Oke, nah dari yang Bu Elisa tadi ceritakan, kira-kira ada faktor-faktor lain nggak yang membuat mereka tidak fokus atau lain sebagainya? Mungkin yang membuat mereka tidak fokus ya Pak. Mereka itu lebih banyak mungkin karena memperhatikan saya Pak. Dia tuh murid-murid di kelas saat proses pembelajaran, murid-murid itu hanya memperhatikan saya saja. Dan yang saya berikan kan hanya berupa penjelasan saja Pak di kelas gitu. Jadi anak-anak tuh mungkin saat lihat saya gitu, terus pikirannya kemana-mana. Dan saat formatif dibagikan, hasilnya juga kurang maksimal Pak jadinya. Oke, Bu Elisa pernah bertanya nggak ke murid tersebut apa yang membuat mereka itu tidak fokus itu? Saya pernah nanya ke beberapa siswa sih Pak, katanya sih mungkin mereka terasa bosan di kelas dan dia berkata kalau dia itu merasa kurang menarik dan ada beberapa juga yang tidak mengerti atas penjelasan yang saya berikan. Nah, itu adalah salah satu petunjuk ya, yang tidak fokus, kemudian tadi tidak mengerti. Kalau misalkan untuk membuat siswa tidak mengerti itu ada strategi pembelajaran yang bisa Ibu Elisa lakukan? Sepertinya saya harus membuat
pembelajaran lebih menarik dengan metode-metode yang variatif ya Pak ya. Itu udah yang bagus tuh. Dan kapan tuh akan dilakukan ya Pak? Akan saya lakukan minggu depan Pak, karena kan di minggu ini kan sudah mulai berjalan nih Pak. Jadi sepertinya saya akan menyusun terlebih dahulu, baru akan saya laksanakan minggu depan. Ketika mau dilaksanakan minggu depan tuh ide yang bagus. Nah, untuk sebelum melaksanakan hal tersebut, apa tuh tahapan awal Bu Elisa? Mungkin tahapan awal saya pertama harus mungkin kerjasama dulu ya Pak sama rekan sejawat saya, terus menyusun rancangan pembelajaran yang lebih maksimal dengan media-media yang bervariatif, lalu saya terapkan di dalam kelas. Ya, jadi Bu Elisa sudah punya langkah ya ke depannya, apa aja yang akan dilakukan, tanggung jawabnya seperti apa. Nah, saya rasa Bu Elisa ini sudah bagus nih rencananya akan dilakukan minggu depan. Baik Bu Elisa, saya rasa Bu Elisa sudah punya rencana yang jelas untuk langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan ke depannya. Terima kasih atas keterbukaannya nih untuk bercerita pada saya, dan Bu Elisa juga sudah punya solusi-solusinya sendiri. Ada lagi yang mau diceritakan? Enggak Pak, cukup. Mungkin dari sini saya mau ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak. Akhirnya dari permasalahan yang saya hadapi, saya mendapatkan solusinya sendiri. Saya akan laksanakan itu Pak secepat mungkin. Oke, terima kasih sama-sama Bu Elisa. Selamat siang. Selamat siang Bu Elisa. Baik, alhamdulillah sudah dilaksanakan supervisinya ya. Bagaimana perasaannya sudah disupervisi? Alhamdulillah Pak, Menegangkan juga ya. Iya. Baik, pada kesempatan ini Bapak sebagai observer akan mengevaluasi ya apa hasil tadi observasi. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan Pak Irsan dan indikator ketercapaiannya apa dalam coaching tadi? Kalau yang sudah saya lakukan, yang saya rasa itu pertama saya sudah hadir Pak, mendengarkan dengan aktif. Betul. Benar. Kemudian untuk alur tirtanya saya rasa sudah sesuai. Aturannya. Ya, jadi kalau hasil observasi dari saya ternyata tadi betul ya, indikator kehadiran penuhnya Bapak sudah muncul, di mana tadi Bapak fokus ya melayani coachingnya ya. Kemudian ada pujian, itu salah satu menunjukkan bahwa Bapak sudah kehadiran penuh di sana ya. Itu. Nah, sekarang yang berikutnya, kompetensi apa yang akan dikembangkan berikutnya? Kompetensi berikutnya yang ingin saya kembangkan Pak adalah mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi gitu. Di sana nanti kan akan menggali kompetensi si coaching atas sendiri Pak gitu. Baik ya, mudah-mudahan itu akan tercapai. Nanti di kesempatan ada supervisi lagi ya, silakan dilatih lagi supaya kompetensi yang belum dikembangkannya bisa tercapai. Baik, terima kasih Pak Ihsan, sukses ya, selamat. Terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ahil. Selamat siang Bu Elisa. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Oke. Pak, perkenalkan dulu saya sebagai pengamat dan Bapak sebagai coaching. Di sini saya akan melihat percakapan Bapak dengan coaching, dan sebelum Bapak meng-coaching, sebelumnya ada yang harus disampaikan terkait rubrik penilaian yang dapat dalam observasi saya Pak. Baik. Dalam proses percakapan diharapkan Bapak nanti sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan Bapak juga diharapkan memiliki kompetensi inti dari coach, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan berbobot. Dan tak lupa juga dengan alur tirtanya ya Pak ya, yaitu ada tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan saya nilai dari proses percakapannya. Apakah bisa dipahami Pak? Siap, paham. Nah, dari kompetensi yang akan dikembangkan kira-kira apa nih Pak? Rencana saya akan bagaimana mendengarkan secara aktif Bu. Karena kalau mendengarkan aktif, mudah-mudahan coachingnya bisa luasa ya, mengeluarkan ide-idenya atau permasalahannya. Oke, baik Pak. Nah, secara spesifik lagi Pak nih, yang ingin diobservasinya kira-kira bagian apanya Pak? Tadi jadi bagian ketika mendengarkan aktif ya, jadi bagaimana jangan asumsi ya, kemudian jangan menjudgment, kemudian label gitu, itu rencananya akan spesifiknya seperti itu. Oke, baik Pak.
indikator ketercapaiannya ingin Bapak tuju nih dari proses percakapan nanti apa Pak? Pertama harus sesuai dengan alur kita tadi. Iya. Ya, kemudian tadi mendengarkan aktifnya muncul apa tidak. Mungkin itu yang fokusnya di sana. Oke, baik Pak. Selamat melaksanakan coaching dengan coachingnya nanti ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Ihsan. Waalaikumsalam, Mahil. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mahil gimana kabar? Alhamdulillah saya juga sehat. Gimana hobinya bulu tangkis? Sudah masih Bulu belum? tangkis, tenis meja, Masih ya. sama touring. Kebugaran yang Iya, bugaran. ini Pak kan seperti yang kita bicarakan malamnya jadi ya. Iya. Pak Ihsan tuh ingin ngobrol hari ini. Betul. Jadi hari ini adalah sesi namanya coaching ya. Kurang lebih waktunya 15 menit. Kita akan ngobrol santai karena ini rahasia, dijaga insya Allah. Jadi apa yang Pak Ihsan ungkapkan selalu dijaga. Kita kedengaran. Baik, kira-kira apa yang kita obrolkan ini? Jadi gini Pak, saya ingin bercerita sebenarnya nih. Jadi tentang murid saya Pak. Jadi sebenarnya saya agak sedikit kewalahan nih dengan murid saya. Nggak semuanya sih, ada beberapa murid sebenarnya yang mereka itu suka terlambat dalam mengumpulkan. Kan saya pelajaran matematik nih Pak. Iya. Jadi beberapa murid dikatakan hampir seluruhnya ada mereka ya itu selalu terlambat di dalam mengumpulkan. Baik, jadi yang akan kita obrolkan nanti tentang keterlambatan mengumpulkan tugas ya siswa ya. Kalau dilihat dari angka 10, perasaan Pak Ihsan sekarang di angka berapa? Untuk murid yang itu Pak, Nah, perasaan perasaannya ya. saya ada di angka 7. Setuju ya. Baik, nanti setelah kita bincang-bincang mudah-mudahan perasaannya bisa lebih lega lagi, bisa meningkatnya di angka 7. Jadi juga mungkin pulang. Jadi juga ya. Baik, apa yang didapatkan dari percakapan nanti di akhir? Jadi apa yang didapatkan? Yang saya harapkan dari percakapan kita Pak ini, saya berharap saya ada solusi gitu Ya. untuk mengatasi siswa-siswa yang terlambat. Yang diajarkan ada 36 siswa ya, Ya, betul ya. Nah itu kalau di persentase berapa persen yang tidak atau terlambat saat ini santai? Separuhnya ya. Wah, ternyata banyak. apa namanya ke matematika anak-anak antusiasnya kurang ya. Baik. Nah tadi kan terlambat ya. Sebetulnya pernah nggak misalnya ingatkan ya apa yang menyebabkan anak terlambat mengumpulkannya? Nah kalau untuk sebenarnya agak pernah sih Pak Pernah ya? sebenarnya, tapi nggak semua yang dikumpulkan itu hanya beberapa. Nah jawaban dari mereka itu berapa? Ada yang tidak mengerti konsep pelajarannya, ada yang katanya instruksi soalnya nggak bisa dipahami dan lain-lain. Gitu ya. Yang ada yang bilang juga mereka sibuk sama tugas yang lain. Sehingga tugas yang saya berikan sering terlambat. Selama ini metode pengajaran apa instruksi tugas setiap? Kalau instruksi memang sih yang saya rasakan itu kalau ngerti kan ya Tepat ya, betul. kadang kan si tugas itu ini mungkin ya ini mungkin sih Oh, dalam menerima instruksi tadi ya. ini ya mungkin Baik. Tadi anak-anak ternyata terlambat tugas karena salah satunya tidak paham atau kurang mengerti instruksi tugas ya. Nah, kedepannya nih ya, dengan masalah tadi, Pak Ihsan punya ide nggak bagaimana mengatasi anak-anak yang terlambat? Ya, apakah kalau dikasih tugas besok buka dikasih hadiah? Nah, tidak apa nih? Coba idenya. paling saya akan mencoba dulu menyederhanakan instruksinya. Pertama instruksi Itu saya sederhanakan. Baik. Yang kedua saya akan mencoba untuk pengumpulan tugas yang lebih bukan yang agak fleksibel gitu. Jadi misalkan tidak di hari besok bisa juga usahanya gitu untuk tapi khusus untuk yang anak yang 50% itu. Jadi kalau kita simpulkan tadi ide-idenya untuk mengatasi masalah Pak tadi. Pertama, instruksinya disederhanakan ya. Kemudian waktunya ya. Yang ketiga Pak, Yang ketiga dalam pemberian materi kemudian materi ya. akan lebih beragam. Lebih beragam Pak ya. Beragam variasi. Ini selain mengumpulkan tugas tepat waktu, lebih juga saya ingin mereka juga paham materinya. Nah materi. Nah, jadi 3 ya. Nah dari 3 ini Pak Ihsan
mana yang akan didahulukan lalu disegerakan? Yang Ide-idenya. segerakan, yang akan saya segerakan tadi yang pengumpulan tugas tepat waktu dulu Pak. Karena kebetulan materi ini masih materi dasar gitu, jadi belum terlalu berat. Jadi kalau pembelajaran yang berbeda itu mungkin nanti di Ya. pelajaran yang berikutnya. Ya. Bagus tuh idenya, jadi jawaban itu ya. Jadi nanti Pak Iksan ke depan ya akan melaksanakan jawaban yang barusan ya. Nah, untuk mendukung tadi ya, komitmen Pak Iksan kalau di angka 1 sampai 10 berapa komitmennya dengan yang pertama tadi akan dilaksanakan? Komitmennya 9. 9 ya. Ya, karena tadi supaya anak-anak mengikuti tugasnya tepat waktu ya. Ya. Nah, untuk mendukung ya target Pak Iksan tadi, siapa yang akan dilibatkan di sekolah? Pertama saya akan berbicara bersama anaknya. Oke. Pemimpinnya Tentang metode pembelajarannya, Ya. kemudian ada beberapa tugas dan ya intinya saling mengingatkan untuk siswa yang di sekolah atau internal aja semua. internal ya. Ada lagi yang mau dilibatkan supaya lebih mendukung lebih cepat siswa juga ya. Hanya 2 ya. Baik. Nah, alhamdulillah Pak Iksan ternyata kita sudah di akhir ya di pertemuan ini. Itu lah saya. Gimana sekarang perasaannya? Rasanya lega. Lega ya. Iya, agak udah ada pencerahan. Alhamdulillah ya udah pencerahan. Kalau sendiri bingung sih. Bingung ya, betul-betul ya. Nah, tadi kan di awal Pak Iksan diangkat 7. Ya. Sekarang rasanya diangkat berapa? 9 Pak. 9 ya, alhamdulillah ya. Baik, kalau sudah diangkat 9, mudah-mudahan tidak terasa waktunya segera habis. Ya, terima kasih Pak Iksan sudah mau ngobrol dengan saya. Terima kasih juga Mudah-mudahan atas waktunya. betul. Kemudian nanti ke depannya Bapak ingin tahu nih progresnya seperti apa hasilnya, hasil yang sudah dilakukan. Pasti. Mudah-mudahan kolaborasinya berjalan dengan lancar. Amin. Nanti kita ngobrol lagi. Siap ya. Terima kasih ya. Kita selesai dengan kegiatan dalam mengenai kami. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Ahil. Selamat siang Bu. Gimana nih perasaannya udah melakukan coaching? Tadi lumayan deg-degan tapi alhamdulillah dengan lancar. Oke. Nah, menurut Bapak tadi apa yang sudah Bapak lakukan nih dan indikator apa sih menurut Bapak yang sudah tercapai tadi dalam Ya, coaching? dari awal kan ingin coba fokusnya ke menerkan aktif ya. Iya. Kemudian tadi saya coba melabel tidak ada ya, kemudian berasumsi juga tidak. Jadi fokus ke menerkan sudah dilaksanakan tadi. Oke, baik. Kalau dari observasi saya Pak, tadi saya sudah melihat bahwa tadi Bapak sudah mendekarkan aktif dan alur dari tirtanya juga terlihat ya Pak, dan itu bagus. Selanjutnya Pak, kompetensi apa sih yang akan ingin dikembangkan lagi? Rencananya ke depan ingin tentang pertanyaan yang berbobot mungkin saya akan kembangkan supaya bisa menggali ya apa yang kecil itu terungkap dan memecahkan masalah gitu. Baik, sukses selalu ya Pak dan pertahankan terus dalam coaching ini. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat sore Bu Elisa. Selamat sore Pak. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu Elisa? Luar biasa Pak. Oke. Oke, izin memperkenalkan diri Bu Elisa. Nah, di sini saya sebagai observer Ibu. Nah, Ibu nanti akan melakukan sesi coaching ya? Betul. Oke. Di sini nanti saya akan melihat percakapan Ibu bersama coach dan sebelum Ibu nanti mengcoach, ada yang harus disampaikan terkait rubrik penilaian observasinya. Nah, dalam proses percakapan ini nanti diharapkan Ibu sudah memiliki prinsip-prinsip seorang coach ya. Di mana di situ ada nilai kemitraan, kemudian proses kreatif, dan yang terakhir ada memaksimalkan potensi. Nah, Ibu juga nanti diharapkan memiliki keterampilan yang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, tak lupa Bu, alur tirtanya nanti harus berjalan ya. Iya. Kemudian untuk rubrik penilaian yang akan nanti disampaikan atau yang akan Ibu kembangkan apa nih kompetensi dari coachingnya nih? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Mendengarkan aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot. Nah, untuk nanti saya mengobservasinya, mau nilai yang mana tuh Bu, di antara dua itu? Menanyakan pertanyaan yang berbobot. Menanyakan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk ketercapaian yang diinginkan Ibu itu dalam proses percakapan nanti?
agar sesuai dengan alur Tirta, Pak. Alur Tirta ya? Iya. Oke, kalau begitu semoga berhasil untuk sesi coachingnya bersama coaching nanti. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama. Silahkan Bu. Selamat sore Pak Ahil. Sore Bu. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa Bu. Boleh Pak, silakan kira-kira ada apa? Ini Bu, saya itu kan sebagai guru mata pelajaran privat ya. Nah, ketika menugaskan ke anak berupa project, itu dari 36 atau dari 6 kelompok, anak-anak itu kreatifnya kurang termasuk yang projectnya gitu. Itu yang aku butuhkan dengan Ibu. Mudah-mudahan nanti ada apa ya, ada ide supaya bisa nanti anak-anak jadi lebih kreatif lagi. Oke. Saya pernah sih Pak merasakan seperti apa yang Bapak rasakan. Sebelum kita lanjut Pak, kira-kira di sini tujuan dari pertemuan ini, harapan Bapak apa Pak? Ya. Jadi ketika nanti memberikan proyek ke anak-anak itu diberi tantangan membuat proyek. Nah itu anak-anak itu pinginnya kreatif ya. Jadi kalau membuat proyek itu tidak seperti anak SD gitu, atau hasil proyeknya kurang bagus gitu. Gitu. Oke, baik. Dari skala 1 sampai 10 nih Pak, di mana posisi Bapak sekarang dalam pencapaian tujuan Bapak? Baru 5. Oh, baru 5. Ya. Kenapa tuh Pak alasannya? Tadi, jadi dari 6 kelompok itu paling satu kelompok yang udah mulai ide-idenya kreatif, inovatif gitu. Nah, yang sisanya masih kurang gitu ya, masih di bawah KKN kalau udah dinilai itu. Oke, baik. Kira-kira dari kekuatan Bapak nih Pak, Bapak kan punya kekuatan pastinya dalam mengajar. Apa yang bisa Bapak ambil dari itu? Karena kan sekarang itu udah banyak media sebetulnya ya, jadi seharusnya anak-anak itu mencari ide inovasinya dengan cara amati, tiru, modifikasi. Harusnya seperti itu. Sepertinya anak kurang menggali ya, atau mencari data informasi dari, atau literasinya kurang seperti ini. Oke. Rencana Bapak nih untuk selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut apa Pak? Sepertinya saya harus memberikan rangsangan ke anak ya. Jadi misalnya sumber YouTube-nya kita kasih linknya yang banyak supaya anak itu nanti bisa mengakses. Atau nanti internetnya kita kasih fasilitas yang lebih besar ya, supaya anak-anak ketika mengakses cepat gitu. Dan anak-anak setiap kelompok itu dikasih tablet misalnya, supaya anak nanti melihatnya lebih luas. Kalau dari HP kurang itu ya. Oke, luar biasa nih Pak idenya ya. Udah dapat kita solusinya dari Bapak sendiri. Nah, rencana Bapak kapan nih akan melaksanakan itu? Tadi itu di kelas 10 mesin. Nah, mudah-mudahan besok saya akan coba terapkan kelas 10 mesin 2-nya. Oke, baik. Nanti besok saya akan cek kembali ya Pak, apakah Bapak sudah menerapkan itu atau belum. Selanjutnya Pak, komitmen Bapak terhadap rencana aksi tadi Bapak apa ya? Pertama, saya akan mencatat, jadi di 10 mesin 2 fokus untuk ada perubahan ya, tadi yang saya rencanakan. Jadi saya akan cari sumber link YouTube-nya yang banyak ya, supaya anak tadi kelompok itu bisa mengakses YouTube-nya lebih banyak ide-idenya ya. Oke, nah kira-kira siapa nih Pak yang akan dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen ini? Yang pertama, saya akan diskusi dengan tim ya, dengan MGMP Makorpibas. Kemudian saya koordinasi dengan kepala lab supaya akses internetnya lebih bagus itu ya, ketika pas pelajaran saya. Nah itu rencana. Nah, sekarang Pak, perasaan Bapak dari 1 sampai 10 sekarang bagaimana Pak? 9,5 deh. Alasannya Pak? Karena tadi sudah ada gambaran nih, untuk menaikkan ide anak itu ternyata harus dengan dirangsang ya, karena kalau dikasih dikasih ide begitu saja anak kurang maksimal ternyata, jadi harus dituntut seperti ini. Oke, baik Pak. Kira-kira dari yang saya pertanyakan hari ini juga Pak, besok-besoknya kelanjutannya saya akan pantau lihat Bapak mengenai di kelas. Semoga semua yang tadi Bapak lakukan dalam komitmen bisa dijalankan dengan baik ya Pak. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi Pak? Ya mudah-mudahan nanti Ibu bisa memberikan lebih ke kepala lab supaya internetnya aksesnya bagus itu Bu. Oke, baik Pak. Akhir dari sini mungkin ada lagi pembicaraan ini? Cukup Bu, terima kasih atas waktunya Bu. Jadi saya bisa ada gambaran gitu Bu. Meningkatkan ini. Terima kasih Pak, sukses selalu, semoga berhasil rencana Bapak. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga Pak. Bisa. Halo Pak. Oke, gimana nih coachingnya? Udah? Sudah Pak, lega. Gimana perasaannya? Lega? Lega, senang, bisa berhasil mungkin. Oke, nah ini di tahap terakhir pasca
supervisi observer ya Bu ya. Nah, apa sih yang udah Ibu lakukan tadi ketika di sesi coaching itu? Dalam ketercapaian indikatornya gimana menurut Ibu? Menurut saya sih sudah baik, Pak. Dalam memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktifnya sudah maksimal. Oke ya, betul Bu. Jadi tadi juga saya sudah mencatat beberapa poin dan seperti yang Ibu sampaikan ya dalam meningkatkan indikator kompetensi pertanyaan berbobotnya sudah bagus Bu. Tadi sudah ada mendengarkan dengan aktif salah satunya, kemudian ada kalimat bertanyanya terbuka, membuat coachingnya untuk merenung sejenak, memikirkan tentang ininya ya. Dan alur ceritanya juga sudah bagus Bu, sudah sesuai. Nah untuk selanjutnya nanti nih indikator kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan? Kehadiran penuhnya, Pak. Yang Kehadiran akan saya penuhnya. berikan. Oke. Semoga nanti di coaching berikutnya dengan rekan berikutnya dapat meningkatkan semua kompetensi coachingnya ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau begitu sampai di sini dulu Bu pertemuan kita. Terima kasih. Selamat sore Bu. Selamat sore, Pak. Terima kasih.